Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait keluhan-keluhan teman-teman di soundman outdoor, yakni Mas, kenapa kok speaker saya gampang jebol? Mas, kenapa kok speaker saya mudah terbakar? Nah, apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Itu adalah pertanyaan yang paling umum ditanyakan di soundman outdoor atau kelas rental. Jadi saya contohkan di sini ya teman-teman. Di depan saya ini ada speaker, yakni speaker bekas radio jadul, pokoknya apa adanya lah. Saya buatkan contoh untuk medianya ini. Jadi speaker mudah jebol itu sebenarnya nggak kesalahan dari dari speakernya jelek, dari apanya jelek, enggak teman-teman. Tapi kesalahan kita sendiri yang tidak bisa memanage dari alat kita. Untuk speaker itu kan di pasaran itu ada banyak sekali speknya yang tersedia, seperti voice coilnya 4-6 in untuk subwoofer 18 in. Ada wattnya juga ada mulai 900 watt sampai ribuan watt juga ada. Ada tinggi SPL juga. Nah, jadi bagaimana cara kita mengedrive agar speaker kita tetap aman itu tergantung kita teman-teman. Bukan kok saya pakai speaker itu merek A, terus saya pakai hajatan baru 2 kali live sudah ambrol, sudah jebol. Itu bukan salah speakernya teman-teman. Karena apa? Karena speaker itu pasti harganya bisa dikatakan murah. Kenapa? Nah, sesuai spek teman-teman. Teman-teman cari harga murah dengan spek biasa akan mendapatkan speaker seperti hal tersebut. Lantas untuk speaker merek mahal, tentunya dia tidak teman-teman, tidak mengutamakan suaranya yang bisa menggentak-gentak, enggak teman-teman. Jadi ya teman-teman, speaker itu semakin mahal itu semakin bagus dalam responnya dan semakin efisiensi dayanya dan awet tentunya. Jadi awetnya gini, bukan kok teman-teman beli speaker merek A harga semisal 7 juta lah, teman-teman drive sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya buat balapan, ya pasti ambrol. Karena apa? Karena balapan itu kencang-kencangan SPL di atas speaker. Semisal speaker yang ada di depan ini adalah speaker 18 in, semisal ya, ini maksimal SPL-nya 98 dB. Teman-teman genjot terus di atas 100 dB, ya pasti jebol. Karena apa? Karena toleransinya itu sekitar 98 dB. Kalau teman-teman genjot di atasnya 100 lebih bahkan, pasti akan jebol. Nah, itu faktor utama. Jadi data-data yang ada di speaker itu penting teman-teman. Seperti speaker semisal teman-teman beli merek A, di sana kan ada tertulis watt RMS, terus watt Mark Power. Nah, bedanya apa watt RMS dan Mark Power? Kalau RMS itu watt yang dibutuhkan speaker itu untuk bunyi. Kalau Mark Power itu speaker itu mampu menghandle maksimal torsi berapa watt. Nah, seperti itu teman-teman. Semisal ini 18 in ya, ini saya katakan RMS-nya 1000 watt dan Mark Power-nya 2000 watt. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semisal kita membeli ini, jadi speaker ini untuk menyala, satu buah speaker untuk menyala, dia membutuhkan daya minimal 1000 watt powernya untuk 8 ohm. Karena apa? Karena ini satu speaker. Kalau semisal pakai 2 speaker dalam satu box, berarti minimal wattnya 2000 watt untuk 4 ohm dari powernya. Mark powernya 2000. Jadi teman-teman gak usah cari power yang besarnya lebih dari 2000, gak usah teman-teman. Speaker ini bisa di drive, bisa dinyalakan dengan
watt 1000 sampai 2000, artinya seperti itu teman-teman. Kalau semisal teman-teman punya speaker lama dengan RMS, semisal ya RMS 700 watt, mak powernya 1200 watt, teman-teman kasih power yang 3000 watt, teman-teman putar drive sekencang-kencangnya, pasti ya akan sobek teman-teman. Kenapa mas kok bisa sobek? Lah karena dia tidak mampu menadai watt yang ditransfer dari powernya ke sini, karena dia maksimal powernya adalah 1200. Seperti itu teman-teman. Itu kalau watt speakernya terlalu kecil atau watt powernya terlalu besar, itu biasanya sobek teman-teman, atau copot ininya, daunnya. Tapi kalau kebakar itu apa mas penyebabnya? Nah, kalau speaker kebakar itu malah kebalikannya teman-teman. Jadi kalau speaker terbakar itu biasanya, ini yang sering terjadi di lapangan loh ya, biasanya speakernya terlalu badak dan powernya terlalu kecil teman-teman. Nah seperti contoh speaker merek Z wes merek A, B, C terserah lah. Terus dia watt powernya itu 3000 watt, RMS-nya 2000, mak powernya 3000. Kalau untuk dua speaker dia otomatis RMS-nya 4000, mak powernya 6000 di 4 ohmnya. Seperti itu ya. Sedangkan kita pakai power merek tertentu dengan wattnya cuma 1000 dan 4 ohmnya cuma 1400, otomatis ya, power yang speaker yang kita drive itu akan kekurangan daya teman-teman, akan kekurangan daya dari powernya. Otomatis powernya akan mengejan, akan apa ya istilahnya, ayo saya sudah nggak kuat lagi yes. Pokoknya kalau mesin itu sudah mencapai titik klipnya, di powernya ada tulisan klip itu menyala, otomatis DC dari power itu masuk ke speaker, akhirnya dia membakar spoolnya. Nah, DC keluar itu karena power clip teman-teman, karena power mencapai titik maksimal tapi tetap di drive, akhirnya DC-nya keluar. Sedangkan speaker itu tidak membutuhkan arus DC teman-teman, yang dibutuhkan adalah arus AC. Perlu diingat, VAC bukan VDC. VDC itu hanya untuk gelombang pengoperasian preamp-nya atau power yang ada di dalamnya, tapi setelah melewati transistor dia akan berubah menjadi AC. Seperti itu. Bukan malah gini, kemarin itu ada orang yang, wah speaker saya terbakar terus pakai power ini, berarti power ini power badak. Bukan teman-teman, itu salah sebenarnya malah. Kalau power badak itu yang speakernya nggak terbakar, tapi spoolnya copot atau daunnya sobek. Daunnya ini keluar sobek, tapi spoolnya nggak terbakar. Kalau speaker sampai terbakar, itu powernya malah kurang, powernya di bawah speakernya. Alhasil untuk menggenjot speakernya itu powernya tidak kuat. Akhirnya setelah power clip dia mengeluarkan arus DCO atau DC offset. Akhirnya DCO tersebutlah yang membakar spool speakernya. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya persepsi bagaimana mekanisme spool terbakar dan bagaimana bagaimana caranya agar awet dan bisa mengedrive sesuai kemampuannya. Seperti itu. Walaupun ada juga teman-teman yang di lapangan itu yang pakai speaker terlalu kecil, power terlalu besar, itu terbakar juga ada. Tapi terbakar karena max power itu beda teman-teman. Ada terbakar karena spool speaker wattnya kurang besar, ada juga karena powernya yang kurang besar. Itu biasanya ada ciri-cirinya. Kalau yang saya temui di lapangan, kalau biasanya spoolnya yang terbakar itu karena power terlalu besar dan speaker terlalu kecil, itu biasanya spoolnya terbakarnya itu brodol teman-teman. Brodol itu kayak gulungan dari kuningannya itu keluar semua, bercacaran sampai berobol lah, ambrol semua. Tapi kalau power yang kekecilan seperti yang saya tadi bilang DCO-nya, itu kebakarnya rapi teman-teman. Hanya saja dia lengket di dalamnya dan
spool speakernya ini tidak bisa digerakkan naik turun karena dia spoolnya macet di dalam karena lengket. Itu terbakar karena DJ offset. Dan spoolnya tidak brodol, tidak keluar banyak. Atau gulungannya ini masih rapi, hanya saja hangus dan tidak bunyi gitu aja kalau terbakar karena DCO. Tapi kalau terbakar karena power yang overload, itu ambrolnya itu gulungan dari spool yang ada di dalam ini keluar semua. Pokoknya ambrol gitu bahasanya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan. Jadi beli sebuah speaker itu harus mencocokkan powernya, teman-teman. Semisal kita memprogram pakai genset atau diesel berapa kVA, berapa pas, itu bisa kita kalkulasi. Kita harus menggunakan speaker yang berapa watt dan powernya berapa watt agar semua terkalkulasi. Biasanya kalau nggak terkalkulasi pakai odong-odong, misalnya 20.000 watt, powernya badak semua, terus ketambahan lampu, ketambahan aksesoris. Kalau terkena hentakan bass, lampunya akan redup. Nah, itu yang tidak terkalkulasi seperti itu, teman-teman. Harusnya teman-teman bisa mengkalkulasi dan mencukupi kebutuhan speakernya. Jadi teman-teman harus bisa memanajemen speaker yang berapa watt dan berapa dB. Nah, Mas, kalau untuk balapan kan harus pakai yang watt besar. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi kebutuhan kita apakah hajatan itu sama dengan balapan? Kan tidak. Hajatan itu kan yang penting enak, bisa diterima di telinga. Untuk hasil yang keras dan suara sopan itu adalah bonus, teman-teman. Jadi kalau ingin suara yang sopan itu ya tinggal ngesetnya itu gimana, perpotongan dari equalizernya, bagaimana set dari first point crossovernya, seperti itu. Untuk mensuplai speaker harus buat di kisaran powernya harus sesuai dengan speakernya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau beli speaker, datasheet atau kertas yang dilampirkan speakernya itu sebenarnya penting, teman-teman. Jangan beli speaker dipasang di box, kertasnya dibuang, nggak dibaca. Terus powernya pakai power terserah, yang penting bunyi gler, terus cedak lah. Ya itu kesalahan yang sering dilakukan oleh soundman itu. Sekian konten kali ini, teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan berkomentar bagi teman-teman yang pernah mengalami hal yang saya sebutkan tadi. Jadi itu semua adalah ilmu yang pernah saya dapat dan pernah saya temui di lapangan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.